Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek akhir EAS mata kuliah Deep Learning kelas B. Pertama-tama, saya Maulana Ahmad Rifai dengan NBI 146220018. Kemudian anggota saya yang bernama Saya Febri Rakasa dengan NIM 14622000154. Selanjutnya, Saya Kevin Yauri dengan NIM 14622000164. Saya Muhammad Surfan Aditya dengan NIM 14622000168. Baik. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami. Next. yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada slide ini yaitu bab 1, pendahuluan. Yang pertama, penyakit daun kentang yaitu early and late black dapat menurunkan hasil panen. Jadi di sini early black dan late black menyebabkan kerusakan pada jaringan daun sehingga mengganggu proses fotosintesis tanaman. Berakibat pertumbuhan kentangnya itu menjadi terhambat dan hasil panen yang sangat tidak cocok untuk pasar. Jika tidak ditangani dengan cepat, penyakit ini dapat menyebar ke seluruh lahan. Kemudian deteksi manual sulit dan subjektif. Di sini identifikasi penyakit itu daun masih mengandalkan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh petani menggunakan pengalamannya yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda setiap individu. Metode ini bersifat subjektif eh, dan rentan terhadap kesalahan. Jadi kesalahannya itu kan dikarenakan setiap eh, petani itu memiliki pengalamannya masing-masing menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi penyakit apa yang terjadi pada tanaman daun. Eh, Kemudian terutama ketika gejala penyakit terlihat mirip, kondisi pencahayaan dan usia daun juga sering mempengaruhi akurasi pengamatan. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan sistem otomatis berbasis AI. Jadi di sini yaitu kecerdasan buatan. Ini tuh dapat membantu petani dalam mengidentifikasi penyakit secara baik, konsisten, dan objektif dengan memanfaatkan citra daun. Sistem ini mampu memberikan hasil deteksi yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional atau metode langsung menggunakan mata. Hal ini memungkinkan tindakan mm, pengendalian dilakukan lebih dini dan tepat untuk petani. Selanjutnya, latar belakang masalah. Eh, di sini early and late blight sulit dibedakan secara visual. Jadi kedua penyakit ini memiliki pola yang bercak dan perubahan warna daun yang hampir serupa, terutama pada tahap awal infeksi. Jadi perbedaan yang kecil itu sulit untuk dikenali oleh mata manusia, mengakibatkan kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh petani di lapangan. Kemudian keterlambatan deteksi menyebabkan kerugian besar. Ini jika penyakit tidak terdeteksi sejak dini akan mengakibatkan gagalnya panen atau panennya yang tidak bagus menyebabkan tidak layak untuk dipasarkan. Penyebarannya dapat berlangsung dengan sangat cepat. Hal ini meningkatkan risiko gagal panen dan biaya pengendalian penyakit. Semakin lamanya penanganan yang dilakukan, semakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh petani tersebut. Kemudian computer vision dan deep learning menjadi solusi potensial. Mengapa? Karena computer vision memungkinkan sistem untuk menganalisis citra daun secara otomatis. Jadi dengan adanya deep learning ini, khususnya CNN atau Convolutional Neural Network, mampu mengenali pola visual yang sangat kompleks dari setiap bintik-bintik yang ada di daunnya yang yaitu yang bisa mendeteksi penyakit eh, yang sulit dibedakan manusia. Dengan kombinasi keduanya ini memberikan solusi yang efektif untuk deteksi penyakit daun secara akurat. Selanjutnya, Sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan penelitian. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sebuah sistem berbasis deep learning yang mampu mengklasifikasikan penyakit pada daun kentang secara otomatis. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan daun kentang menjadi 3 kelas. Klasifikasi ini dilakukan ke dalam 3 kelas, yaitu sehat, early blight, dan late blight. Early blight adalah penyakit tanaman akibat jamur yang ditandai dengan munculnya bercak coklat berpola lingkaran seperti papan target pada daun-daun tua. Jamur ini biasanya berkembang saat cuaca hangat dan juga lembab. Sedangkan late blight adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya dan menular. Penyakit ini ditandai dengan bercak besar yang tampak basah seperti tersiram air panas dan lapisan putih di bawah daun. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat pada kondisi cuaca dingin dan basah sehingga mampu mematikan seluruh tanaman dalam hitungan hari. Yang kedua yaitu membantu deteksi dini penyakit tanaman. Dengan adanya sistem ini, kami harap proses identifikasi penyakit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode manual.
Ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pertanian. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat membantu peningkatan efisiensi dan produktivitas di bidang pertanian. Next. Selanjutnya kita ada dataset. Pada slide ini ditampilkan contoh data yang digunakan dalam penelitian sekaligus hasil prediksi dari model yang kami latih. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle yang bernama Plant Village, berisi citra daun kentang dengan berbagai kondisi penyakit. Total citra yang digunakan berjumlah sekitar 2.152 gambar yang terbagi ke dalam 3 kelas yaitu daun sehat atau healthy, early blight, dan late blight. Setiap citra memiliki resolusi awal yaitu 256 kali 256 pixel, dan seluruh data ini menjadi dasar utama dalam proses pelatihan serta pengujian model yang kami bangun. Gambar-gambar yang ditampilkan menunjukkan daun kentang dengan penyakit early blight, lengkap dengan pembandingan antara label asli dan hasil prediksi dari model kami. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa sebagian besar prediksi sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan di klasifikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pola visual antar penyakit memiliki kemiripan, sehingga diperlukan model yang mampu mengekstraksi fitur dan daun secara mendalam. Next. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pre-processing data. Sebelum citra daun yang berada pada dataset kami digunakan, kami melakukan tahap pre-processing untuk memastikan bahwa data dalam kondisi optimal. Yang pertama, citra kita terlebih dahulu diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel agar sesuai dengan input model CNN. Kemudian, nilai prediksi dinormalisasi ke rentang 0 hingga 1, sehingga proses pelatihan menjadi lebih stabil. Selain itu, diterapkan teknik data augmentasi seperti rotasi, flip, dan zoom untuk meningkatkan variasi data dan membantu model mengenali pola penyakit dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir, dataset kami dibagi menjadi 3, yaitu data latih, data validasi, dan data uji. Dengan perbandingan sebesar 80% untuk train atau latih, 10% untuk validasi, dan 10% untuk test atau testing. Next. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur model. Arsitektur model yang digunakan yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, CNN ini dipilih karena sangat efektif dalam menangani data berupa citra, terutama untuk mendeteksi pola visual seperti tekstur, warna, dan bentuk yang sangat relevan dalam kasus klasifikasi penyakit daun kentang. Nah, model-model yang digunakan disusun menggunakan arsitektur sekuensial, di mana setiap layer yang diproses secara berurutan. Secara umum, arsitektur ini terdiri dari 3 blok utama, convolution dan max polling yang berfungsi sebagai fitur ekstraktor, kemudian diikuti oleh lapisan klasifikasi di bagian akhir. Pada blok konvolusi pertama digunakan lapisan konv 2 dimensi dengan 32 filter. Lapisan ini bertugas untuk mengekstraksi fitur-fitur dasar dari citra daun seperti tepi daun, perbedaan warna, dan tekstur permukaan awal. Setelah itu digunakan max polling untuk mengurangi dimensi citra sekaligus mempertahankan fitur yang paling dominan. Selanjutnya, pada blok konvolusi kedua, jumlah fitur ditingkatkan menjadi 64 filter. Pada tahap ini, model mulai mempelajari fitur yang lebih kompleks seperti pola bercak penyakit yang mulai terlihat pada daun kentang, baik pada early blight maupun late blight. Max polling kemudian kembali digunakan untuk memperkecil ukuran fitur map dan mengurangi beban komputasi. Pada blok konvolusi ketiga, kembali digunakan 64 filter. Lapisan ini berfungsi untuk menangkap pola visual tingkat tinggi, yaitu ciri-ciri spesifik yang membedakan antara early black dan late black, yang seringkali memiliki kemiripan visual. Dengan adanya 3 blok konvolusi, model mampu mempelajari fitur secara bertahap, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Setelah seluruh proses ekstraksi fitur selesai, hasil fitur map kemudian diubah menjadi vektor satu dimensi menggunakan flatten layer. Tapi ini penting karena data harus berbentuk vektor sebelum dapat diproses oleh lapisan klasifikasi. Vektor hasil flatten kemudian masuk ke dense layer dengan 64 neuron. Lapisan ini berfungsi untuk menggabungkan seluruh fitur yang telah diekstraksi sebelumnya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klasifikasi. Untuk mengatasi masalah overfitting, terutama karena jumlah dataset yang relatif terbatas, digunakan dropout sebesar 0,5. Artinya sebanyak 50% neuron akan dinonaktifkan secara acak selama proses training sehingga model tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu dan mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik. Pada bagian akhir digunakan output layer dengan fungsi aktivasi softmax yang memiliki 3 neuron sesuai dengan jumlah kelas yang diklasifikasikan, yaitu daun sehat, early black, dan late black. Softmax menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas dan kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Secara keseluruhan, arsitektur CNN ini dirancang cukup sederhana namun efektif, sehingga mampu memberikan performa yang lebih baik pada klasifikasi penyakit daun kentang, sekaligus tetap efisien secara komputasi dan sesuai dengan karakteristik dataset yang digunakan. Oke, next. Proses training. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana proses training model CNN yang dilakukan, mulai dari pemilihan fungsi loss, mekanisme optimisasi,
mekanisme optimasi, jumlah epoch, hingga strategi yang digunakan untuk mencegah overfitting. Pertama, pada penelitian ini digunakan fungsi loss kategorial cross entropy. Fungsi loss ini sesuai karena permasalahan yang ditangani oleh klasifikasi multikelas dengan satu label berdata. Kategori cross entropy bekerja dengan cara membandingkan distribusi probabilitas hasil prediksi model dengan label sebenarnya yang telah direpresentasikan dalam bentuk one hot encoding. Jika probabilitas yang diberikan model pada kelas yang benar semakin tinggi, maka nilai loss akan semakin kecil, yang menandakan model belajar dengan baik. Selanjutnya, untuk proses pembayaran bobot, jaringan yang digunakan optimizer Adam. Adam dipilih karena menggabungkan dua pendekatan optimasi, yaitu momentum yang membantu mempercepat arah pembelajaran dan RMS prop yang menyesuaikan learning rate secara adaptif untuk setiap parameter. Dengan karakteristik tersebut, Adam mampu menghasilkan proses training yang lebih stabil dan cepat konvergen, terutama pada model CNN, dengan jumlah parameter yang cukup besar seperti pada penelitian ini. Model kemudian dilatih dengan jumlah maksimum 20 epoch. Satu epoch merepresentasikan satu kali proses di mana seluruh data dilatih proses oleh model. Jumlah 20 epoch dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa model telah menunjukkan tren konvergensi sebelum mencapai epoch maksimal, sehingga tidak diperlukan training yang terlalu panjang yang berpotensi menyebabkan overfitting. Selain itu, untuk menjaga agar model tidak terlalu menyesuaikan diri dengan data latih, diterapkan mekanisme early stopping. Early stopping ini memonitor nilai loss pada data validasi, dan apabila nilai tersebut tidak mengalami penurunan dalam beberapa epoch berturut-turut, maka proses training akan dihentikan secara otomatis. Pendekatan ini memastikan bahwa model yang disimpan adalah model yang performanya terbaik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan mengombinasikan fungsi loss yang tepat, optimizer yang adaptif, jumlah epoch yang terkontrol, serta early stopping sebagai mekanisme regulisasi, proses training dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan model yang optimal, stabil, dan memiliki kemampuan generasi yang baik terhadap data uji. Proses training ini dirancang secara sistematis untuk memastikan model CNN dapat belajar secara efektif tanpa mengalami overfitting, sehingga mampu memberikan performa klasifikasi yang optimal pada data uji. Baik, next. Untuk selanjutnya adalah hasil evaluasi. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil evaluasi dari model yang telah dikembangkan. Evaluasi dilakukan menggunakan data uji untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam mengklasifikasikan penyakit daun kentang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian, model CNN yang digunakan dalam penelitian ini mampu mencapai tingkat akurasi sekitar 98%. Nilai akurasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar citra daun berhasil diklasifikasikan ke dalam kelas yang sesuai, baik itu daun sehat, early black, maupun late black. Selain akurasi, evaluasi juga dilakukan menggunakan metrik precision dan recall. Nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa ketika model memprediksi suatu kelas penyakit, hasil prediksi tersebut sebagian besar benar dan jarang menghasilkan kesalahan klasifikasi. Sementara itu, nilai recall yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi hampir seluruh daun yang benar-benar terinfeksi penyakit, sehingga risiko terlewatnya kasus penyakit menjadi lebih kecil. Untuk memberikan gambar yang lebih seimbang terhadap performa model, digunakan pula metrik F1 score yang merupakan kombinasi dari precision dan recall. Dalam penelitian ini, nilai F1 score yang diperoleh berada di atas 95%, yang menandakan bahwa model memiliki keseimbangan yang sangat baik antara ketepatan dan kelengkapan prediksi. Jika dibandingkan dengan metode lain seperti feed forward neural network dan recurrent neural network, model CNN yang menunjukkan performa yang lebih unggul. Hal ini disebabkan karena CNN dirancang khusus untuk menangani data citra, sehingga mampu mengekstraksi fitur visual seperti pola bercak dan tekstur daun secara lebih efektif dibandingkan model lain. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa penggunaan CNN lebih unggul dari FNN dan RNN, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam aplikasi nyata di bidang pertanian. Next. Untuk slide analisis hasil, pada slide ini saya menjelaskan model menunjukkan performa yang sangat baik. Masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang perlu dianalisis. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah antara kelas early black dan late black. Hal ini disebabkan oleh kemiripan pola visual kedua penyakit tersebut, terutama pada tahap awal infeksi, di mana perbedaan cirinya belum terlalu jelas. Namun demikian, jumlah kesalahan yang terjadi relatif kecil dan tidak secara signifikan mempengaruhi performa keseluruhan model. Hal ini menunjukkan bahwa model CNN mampu mempelajari perbedaan pola visual antara kedua penyakit tersebut dengan cukup baik. Penerapan data augmentation terbukti memberikan dampak positif terhadap kemampuan generasi model. Dengan adanya variasi data seperti rotasi, flipping, dan zoom, model menjadi lebih robust terhadap perubahan posisi dan sudut pengambilan gambar. Selain itu, meskipun kelas healthy memiliki jumlah data yang lebih sedikit dibandingkan kelas penyakit, model tetap mampu mendeteksi daun sehat dengan cukup baik.
Hal ini menunjukkan bahwa strategi pre-processing dan pemilihan arsitektur model sudah cukup efektif dalam mengatasi permasalahan ketidakseimbangan data. Secara keseluruhan, hasil evaluasi dan analisis ini menunjukkan bahwa model CNN yang dikembangkan memiliki performa yang baik, stabil, dan berpotensi untuk diterapkan dalam sistem deteksi penyakit daun ketang secara otomatis. Next. Untuk kesimpulan dan saran, pada slide terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi penyakit daun kentang berbasis citra menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CNN efektif digunakan untuk mengklasifikasikan daun kentang ke dalam 3 kelas, yaitu daun sehat, early black, dan late black. Model yang dikembangkan mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi secara memiliki nilai precision, recall, dan advanced score yang sangat baik. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan jumlah dataset antar kelas, khususnya pada kelas daun sehat yang memiliki jumlah data lebih sedikit. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan model dalam mengenali seluruh kelas secara merata, meskipun penerapan data augmentation telah membantu mengurangi dampak permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk perkembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih seimbang agar model dapat belajar secara lebih optimal. Selain itu, pendekatan transfer learning seperti penggunaan arsitektur MobileNet, HashNet, atau EfficientNet dapat diterapkan untuk meningkatkan performa model dengan memanfaatkan pengetahuan dari model yang telah dilatih pada dataset berskala besar. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suwi.